Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Lab Akuntansi Dasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Aktivitas perusahaan dagang itu terdiri dari yang pertama, transaksi pembelian, kemudian transaksi penjualan, kemudian ada transaksi penerimaan kas, dan yang terakhir transaksi pengeluaran kas. Biasanya perusahaan dagang itu seperti di department store atau perusahaan yang menjual barang sudah jadi. Kita bisa lihat di etalase perusahaan dagang, pasti pertama dia akan membeli dari vendor, kemudian dari vendor tersebut dia pasarkan, bisa dari toko online atau store-nya. Kemudian dari hasil transaksi tersebut, dari penjualan tersebut dia akan menerima kas, kemudian untuk beban-beban atau untuk membayar vendor dia ada pengeluaran kas. Jadi untuk perusahaan dagang ini berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Dia ada buku khusus, yaitu ada jurnal khusus, buku harian khusus untuk mencatat yang digunakan untuk mengkelompokkan atau dicatat sesuai dengan jenis transaksinya. Atau jurnal hanya mencatat satu jenis transaksi saja. Bedanya dengan jurnal umum adalah ada 5 perbedaan. Yang pertama, kalau jurnal umum itu bentuknya terdiri dari 2 jalur, kalau jurnal khusus itu terdiri dari banyak lajur. Lajur ya, 2 lajur, kalau jurnal umum, kalau jurnal khusus banyak lajur. Kemudian pada jurnal umum itu pemindahan bukuannya setiap hari saat terjadi transaksi, sedangkan kalau jurnal khusus itu dilakukan secara kolektif atau berkala. Kemudian pencatatannya semua jenis transaksi harus dicatat dengan secara kronologis, sedangkan untuk jurnal khusus pencatatannya hanya mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Terus kemudian pelaku dalam jurnal umum itu dapat dilakukan oleh satu orang, tetapi dalam jurnal khusus bisa dilakukan oleh beberapa orang atau tim. Kemudian yang terakhir, penggunaan jurnal umum itu hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya sedikit. Sedangkan untuk perusahaan yang besar menggunakan jurnal khusus. Jenis-jenis jurnal khusus. Setiap perusahaan memiliki rancangan khusus yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, pada jurnal khusus perusahaan akan berbeda satu sama lain. Tetapi umumnya perusahaan dengan jenis usaha yang sama ada kemungkinan memiliki rancangan jurnal khusus yang sama. Ini bentuk jenis jurnal khusus secara umum. Ada 5 jurnal yang bisa dipakai. Yang pertama, jurnal pembelian itu terdiri dari untuk transaksi beli barang secara kredit, mau itu beli barang stok atau beli kebutuhan, beli barang secara kredit ya. Kemudian itu fungsinya untuk mencatat sebuah transaksi pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Kemudian untuk yang kedua, jurnal khusus penjualan itu mencatat barang kredit, jual barang secara kredit. Ini tadi beli, ini penjualan fokusnya dijual tapi yang kredit. Untuk mencatat sebuah transaksi penjualan secara kredit fungsinya. Kemudian jurnal khusus penerimaan kas, ini berfungsi untuk mencatat penerimaan kas, mencatat transaksi penerimaan kas masuk. Kemudian jurnal khusus pengeluaran kas, itu untuk pengeluaran tunai, untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas di transaksi tunai. Jika dari transaksi tersebut tidak masuk dalam transaksi ini, maka ada jurnal mobilier atau disebut juga jurnal umum. Fungsinya untuk mencatat bukti transaksi yang ditimbulkan oleh beberapa transaksi yang tidak dapat digolongkan dalam jurnal khusus sebelumnya. Ini bentuk lajurnya untuk jurnal pembelian ya. Tadi kan bedanya sama jurnal umum itu banyak lajur. Nah, ini ada banyak lajur. Nanti di sini ada tanggal, nomor bukti untuk transaksi jurnal pembelian, kemudian ada nama pemasok atau supplier atau vendor. Di posisi debit ada pembelian, ini serba-serbi selain pembelian. Terus ini ref, ini akan dicatat dengan nomor
nomor akun atau chart of account untuk si serba-serbi ini. Serba-serbi ini nanti nominalnya. Yang serba ini diisi dengan cowoknya ya, nomor akunnya. Kemudian di posisi kredit ada hutang dagang. Tadi kan jurnal pembelian untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Kalau kredit itu berarti kita timbul hutang. Hutangnya hutang dagang. Kemudian untuk jurnal penjualan, masih banyak lajur ya. Ada tanggal, nomor bukti untuk transaksi penjualan bisa juga diinputkan dengan nomor invoice, terus nama pemasok atau supplier atau pembeli ini maksudnya ya. Di posisi debit ada piutang dagang karena ini kan penjualan secara kredit. Penjualan kredit timbul piutang dagang. Posisi kreditnya itu adalah penjualan, kan penjualannya bertambah, serba-serbi lainnya dan referensi. Serba-serbi ini nanti nominalnya, referensi ini nanti chart of account-nya atau cowoknya dari transaksi di serba-serbi ini. Kemudian untuk jurnal penerimaan kas, ini lebih banyak lagi, ada tanggal, nomor bukti atau nomor kas keluarnya, terus ada keterangannya untuk apa, untuk bayar pelunasan penerimaan pelunasan piutang atau penjualan tunai, bisa di sini ya, ada keterangannya. Di posisi debit ada kas, jelas ya ini penerimaan kas, pasti ada kas, serba-serbi, terus referensi. Serba-serbi ini selain dari kas, misalnya ada catatan untuk piut, penerimaan atas efek atau lainnya gitu ya. Terus ini kredit ini jelas ini penerimaan kas ya. Berarti yang berkurang biasanya piutang wesel, piutang dagang, ada penjualan secara tunai dan serba-serbi, dan ini ada referensi nanti untuk cowok dari serba-serbi ini. Kemudian untuk jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas sama, masih ada tanggal, nomor bukti, keterangan. Di posisi debit ada hutang wesel, hutang dagang, pembelian, serba-serbi, dan referensi. Kan ini posisi debit pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu biasanya akan mengurangi hutang. Jadi ada posisi hutang dan ada pembelian, misalnya pembelian secara tunai. Serba-serbi lainnya misalkan ada beban-beban, bisa dimasukkan sini. Ini nominal bebannya, di sini referensi dan cowok bebannya gitu ya. Kemudian di posisi kredit itu ada yang jelas kita pengeluaran kas, pasti ada kas di posisi kredit dan serba-serbi lainnya. Dan yang terakhir ada jurnal memorial, bentuknya seperti biasa, ada tanggal, nomor bukti jurnal memorial, nomor rekening atau COA, chart of account, terus kemudian nama rekeningnya. Jangan lupa kalau di posisi debit agak ke kiri, posisi kreditnya agak mencorok ke dalam, dan debit kreditnya cumanya seperti ini. Ini bentuk-bentuk dari jurnal, tadi jurnal khusus ya, untuk perusahaan dagang. Kita lanjut saja ke contoh soalnya langsung ya. Jadi gini, ada PT ZYX dalam bulan Maret 2018 mencatat transaksi-transaksi sebagai berikut. Adanya transaksi pembelian semua, biasanya untuk soal-soal perusahaan dagang dia akan mengumpulkan ini perusahaan pembelian, ini transaksi penjualan. Ini pembelian secara kredit. Kalau pembelian tersebut kita butuh jurnal pembelian ya. Ada 6 transaksi. Yang pertama kita langsung saja. Tanggal 2 Maret dibeli barang pada PT Agung 750. Syarat pembayaran akan mendapat diskon 2% jika pembayaran tidak lebih dari 10 hari. Tapi maksimal untuk pembayaran ini adalah 30 hari. Gitu. Setelah tanggal hari ke-11 sampai hari ke-30 itu tidak dapat diskon ya. Diskonnya hanya 10 hari pertama. Kita jurnalnya tanggal 2, nomor buktinya jangan lupa bisa diisi, pokoknya sesuaikan saja. Terus nama pemasok suppliernya PT Agung. Kemudian di posisi debitnya ini kan pembelian ya, pembelian barang secara kredit, posisi debitnya 750 juta. Kemudian posisi kreditnya kan hutang bertambah 750 juta. Selebihnya sama, untuk dibeli secara kredit pada toko Merati, perlengkapan 25 juta. Terus tanggal 12 Maret perusahaan dagang sama 1,5 M. Syaratnya masih sama bacanya, 2% diberikan jika perusahaan membayar kurang dari 10 hari.
tapi batas waktu pembayarannya adalah 60 hari. Tadi 30 hari, ini 60 hari. Kemudian tanggal 15 Maret diberi badan dagang pada TK Muria. Pembayarannya akan diberi diskon 1% jika pembayarannya kurang dari 10 hari, tapi maksimal pembayaran itu jatuh temponya 30 hari. Itu 900 juta. Terus dibeli secara kredit pada toko Bromo, perlengkapan toko seharga 250 juta. Kemudian tanggal 25 Maret dibeli peralatan kantor dengan harga 75 juta. Ini peralatan ya, bukan dari bagian dari barang yang untuk dijual. Peralatan itu berarti aset ya, 75 juta dari toko Meranti. Oh, ini tanggal 25, ini nomor pembeliannya, bukti pembeliannya toko Meranti sebagai pemasoknya. Ini posisi debitnya bukan di pembelian, tapi kalau pembelian itu untuk barang-barang stok, barang-barang yang untuk dijual kembali. Tapi ini kan peralatan, berarti aset, berarti serba-serbi. Serba-serbi 75 juta, di referensi serba-serbinya ditulis cowok peralatannya. Kemudian ini posisinya hutang, kan bayar secara kredit. Nah, totalkan harus debit dan kreditnya harus sama ya. Kemudian untuk transaksi penjualan secara kredit, ada 4 transaksi. Tanggal 5 Maret dijual pada toko Sumba barang dengan harga 650 juta. Syarat pembayarannya akan diberi 2% jika pembayaran kurang dari 10 hari dan batas pembayaran 30 hari. Nomor faktur 012. Ini untuk tanggal 5 Maret. Jangan lupa nomor buktinya. Kemudian nama pemasok ke toko Sumba. Toko Samba atau toko Sumba. Kemudian piutangnya bertambah karena ini pembelian secara kredit kan. Dijual secara kredit. Piutangnya bertambah 650 juta. Posisi kreditnya adalah penjualan. Seperti logika biasa bahwa jurnal penjualan secara kredit adalah debitnya piutang, kreditnya penjualan. Nah, diteruskan sampai bawah. Jangan lupa lihatin syarat-syaratnya, karena ini biasanya untuk berhubungan sama penerimaan kas. Yang tadi juga pembelian secara kredit nanti akan berhubungan dengan pengeluaran kas, karena akan dapat diskon atau enggak, gitu ya. Dan lupa posisi debit dan kreditnya ditotalkan harus sama. Kemudian ini transaksi penerimaan kas sebagai berikut. Tanggal 6 Maret dijual tunai pada toko Toba barang seharga 475. Dijual tunai berarti kas bertambah, penjualan bertambah. Kas bertambah di posisi debit, penjualan bertambah di posisi kredit. Nah, tanggalnya jangan lupa 6 Maret. Di nomor buktinya kalian disesuaikan saja buat masing-masing. Kemudian keterangannya penjualan tunai. Kemudian posisi debitnya 475 juta, kreditnya penjualan 475 juta. Kemudian diterima dari toko Mawar. Toko Mawar ini tadi di jurnal penjualan, dia ada kita jual ke mereka harga 600 juta. Karena ini baru bayar setengahnya, berarti ini kan ada piutang. Piutangnya berkurang. Piutangnya berkurang di posisi kredit, kasnya bertambah di posisi debit. Nah, ini piutangnya 350. Nih, piutangnya berkurang di posisi kredit 350. Kemudian tanggal 14 itu pelunasan Sumba, tanggal 5 Maret sebesar 637. Potongannya dapat karena kan dia tanggal 5 Maret. Ini tanggal 14 Maret berarti baru 9 hari ya. 9 hari dapat potongan 2%. Dari total 650 juta tagihannya ya. Berarti kita hanya dapat 637. Dari 650 dikurang 2%, 637 juta. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang 637. Kemudian ada tanggal 16 ada penjualan tunai lagi 250 juta, kas bertambah 250 juta, penjualan bertambah 250 juta. Kemudian tanggal 19 diterima pelunasan dari toko Melati, faktur tanggal 8 Maret sebesar 800. 8 Maret sampai tanggal 19 itu berarti lebih dari 10 hari ya, 11 hari. Jadi dia tidak dapat diskon. Di total bayarannya adalah sesuai dengan invoice-nya ke PT Melati 800, piutangnya berkurang 800 juga.
Kemudian tanggal 21 diterima uang sewa sebagian ruangan sebesar 25. Jadi perusahaan ZYX ini menyewakan ruangan. Ini pendapatan lain-lain bukan dari pendapatan utamanya kan usaha dagang ya. Ini pendapatan lainnya pendapatan sewa. Pendapatan sewanya bertambah di posisi kredit, kasnya bertambah di posisi debit. Nah, kasnya bertambah di posisi debit. Nah, kreditnya tadi kan pendapatan sewa. Tidak ada dalam golongan piutang wesel, piutang dagang, penjualan, tapi masukin di serba-serbi ini 25 juta. Jangan lupa direferensi COA dari pendapatan sewa. Kemudian diterima dari toko sawu 625 sebagai pelunasan utang. Dia pelunasan utang ya, jangan lupa nomor buktinya, kas masuknya, kemudian keterangannya pelunasan toko sawu, posisi debitnya kas 625 juta bertambah, kreditnya piutang berkurang 625. Kemudian tanggal 26 Maret dipinjamkan uang dari Bank BNI sebesar 2 miliar. Pinjaman berarti kas bertambah di posisi debit. Kemudian ini ada hutang bertambah di posisi kredit. Nah, oke, jangan lupa ini tanggal 26, ini nomor buktinya, keterangannya pinjaman Bank BNI, kas bertambah 2 miliar. Nah, posisi kreditnya kan tidak termasuk dalam piutang wesel, piutang dagang, penjualan. Kita masukkan di serba-serbi 2 miliarnya, jangan lupa referensinya itu COA hutang bank. Kemudian ditotalkan, posisi debit dan posisi kreditnya harus sama. Ini totalnya sama ya. Kemudian untuk pengeluaran kas ada 8 transaksi ya. Pertama tanggal 1 Maret dibeli tunai barang dagang dari toko Ciliwung. Ini tanggalnya tanggal 1 Maret, nomor buktinya jangan lupa. Keterangannya pembelian tunai. Posisi debit, pembelian tunai. Pembelian berarti pembelian bertambah, uangnya berkurang. Uang berkurang di posisi kredit. Nah, kasnya berkurang 650 juta. Pembelian bertambah 650 juta. Kemudian ada tanggal 4 Maret membeli komputer. Komputer itu kan berarti aset ya, peralatan kantor. Peralatan kantornya bertambah 4.750.000, uangnya berkurang 4.750.000. Kan tidak masuk dalam hutang wesel, tidak masuk dalam hutang dagang, pembelian. Jadi dimasukkan di serba-serbi. Ini 4.750.000. Jangan lupa referensinya COA peralatan. Kreditnya adalah kas berkurang 4.750.000. Kemudian tanggal 5 Maret dibayar utang kepada toko Merpati. Kita bayar utang. Maksudnya bayar utang kepada toko Merpati 250.000. Oke, ini kasnya berkurang 250.000. Ini pembeliannya berkurang 250.000. Bertambah 250.000. Kemudian tanggal 7 pembelian tunai dagang dari toko Citarum. Tunai, karena tunai ada dapat diskon. Jadi totalnya keluarnya kasnya 450.000, kasnya berkurang 450.000, pembeliannya bertambah 450.000. Kemudian dibayar utang kepada PT Agung 735 dengan perolehan diskon 2%. PT Agung itu tadi tanggal 5 Maret kalau nggak salah. Jadi masih kurang dari 10 hari dapat diskon 2%. Total tagihannya sebenarnya sama PT Agung 750 juta. 750 juta dikurang 2% dapatnya 735. Bayar hutang dagangnya berkurang. Kemudian kasnya berkurang 735 juta. Kemudian tanggal 13 dibeli kertas dan ATK. Kertas dan ATK berarti bukan bagian dari barang dagang ya. Ini termasuk dalam perlengkapan untuk kantor. Perlengkapan kantor berarti asetnya posisi debitnya perlengkapan bertambah 1.250.000, kasnya berkurang 1.050.000. Kemudian bayar hutang pembayaran lunas faktur toko Muria 15 Maret sebesar 900
juta dengan potongan 1%. Ini setelah dipotong dapatnya 900 juta, hutangnya 900 berkurang, kemudian kasnya berkurang 900. Kemudian dibayar gaji karyawan. Tidak termasuk dalam hutang wesel, hutang dagang, anti pembelian. Nah, di sebelah sini dimasukin 500 juta. Jangan lupa referensinya coba beban gaji, kasnya berkurang 500 juta. Kemudian dijumlahkan semua transaksinya, debit kreditnya harus sama. Kemudian ada transaksi khusus tanggal 4 Maret dan tanggal 7 Maret, di mana diterima nota debit dari PT Agung. Karena barangnya itu tidak sesuai dengan mutu, maka harus dikembalikan, diretur ya. Retur pembelian ya. Kemudian tanggal 7 Maret diterima kembali dari toko Sumba. Kita jual, tapi dibalikan oleh PT Sumba sebagai pembeli karena rusak sebesar 25 juta. Jurnalnya jurnal memorial, tanggal 4 dengan tanggal 77, nomor buktinya jangan lupa, terus kemudian nomor akun atau nomor rekeningnya, ini, kemudian nama rekeningnya untuk tanggal 4 Maret itu posisinya debit itu hutang dagang, kreditnya retur pembelian, 30 juta, 30 juta, kemudian untuk tanggal 7 Maret posisi debitnya retur penjualan, hutang dagangnya berkurang di posisi kredit, 25 juta, 20 juta, kemudian dijumlahkan. Demikian untuk perkuliahan hari ini, semoga semuanya paham dan bisa sama-sama belajar untuk kedepannya membuat buku besar perusahaan dagang. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.